Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas alur cerita film Sniper Match of Diamonds rilisan tahun 2023. Film ini bercerita tentang 3 orang saudara kandung yang memiliki hubungan renggang selama bertahun-tahun. Hingga ketika keluarga mereka diculik oleh kelompok mafia besar, ketiga saudara ini sepakat menyatukan tekad untuk menunjukkan jati diri mereka masing-masing. So, mari kita mulai alur cerita film Match of Diamonds. Film dibuka dengan menampilkan 2 orang bersaudara bernama Joe dan Danny yang sedang menikmati waktu luang dengan berburu binatang di alam liar. Setelah perburuan, Joe memberitahu Danny bahwa dia tidak menyukai perilaku saudaranya bernama Roy karena selalu membuat masalah dan sering masuk penjara. Roy kerap terlibat aksi kekerasan terkait pekerjaannya sebagai petarung bebas. Namun, Danny tetap percaya kalau Roy adalah orang yang baik. Dan suatu saat nanti, Roy pasti berhenti dari pekerjaannya. Beralih kepada Roy yang bersiap menuju ke arena pertarungan. Tidak seperti 2 orang saudaranya, Roy adalah pria santai dan berjiwa bebas. Beberapa menit sebelum pertarungannya, ia masih menyempatkan diri bermesraan dengan Lisa, kekasihnya. Meskipun para tamu yang akan menyaksikan pertarungannya sudah datang menunggunya. Seperti biasa, Roy yang merupakan mantan prajurit di pasukan khusus bisa dengan mudah mengungguli setiap lawan-lawannya. Ketika Roy berhasil melumpuhkan lawannya malam itu, ia kembali mendekati Lisa dan menciumnya. Tanpa diduga, ternyata lawannya masih bisa berdiri. Dan karena tidak ada aturan dalam pertandingan ini, lawannya bangkit menghajarnya sehingga membuat keadaan berbalik. Karena kesombongannya, bos Roy bernama Julian begitu marah. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap sekaligus menghukum Roy karena telah membuatnya kehilangan uang sebanyak 10 juta dolar. Julian yang merupakan seorang pemimpin mafia besar, kemudian mengatakan bahwa selama 4 tahun terakhir, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Julian beranggapan kalau performa Roy akhir-akhir ini cenderung menurun karena terlalu bersenang-senang dengan pacarnya. Julian kemudian menghabisi wanita malang itu tepat di depan Roy. Setelah itu, Julian membawa Roy ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah gudang, tempat mereka menyembunyikan beberapa kilogram berlian langka yang dia dapat dari lahan penambangan. Di sini, Julian memerintahkan Roy membawa berlian-berlian itu ke tempat yang disebutnya titik A dan titik B. Jika Roy berhasil dengan misi tersebut, maka ia akan dibayar 1 juta dolar. Tawaran yang menggiurkan membuat Roy tertarik sekaligus terkejut. Bertanya-tanya mengapa Julian malah menugaskannya, sementara Julian memiliki puluhan anak buah bersenjata lengkap. Julian lalu mengungkapkan alasannya, di mana Roy memiliki kemampuan mengemudi yang mumpuni. Selain itu, Roy memiliki 2 orang saudara kandung yang berlatar belakang sebagai tentara, yang mungkin bisa membantunya. Alasan terakhir adalah karena Roy telah membuatnya rugi sebanyak 10 juta dolar. Julian juga mengancam Roy bahwa jika dia menolak misi itu, maka dia tidak segan-segan akan membunuh kakaknya Joe, adik iparnya, serta keponakannya. Sedikit bingung, Roy mencoba menelpon Joe. Namun karena Joe masih kesal padanya, dia tidak mau menjawab telepon dari Roy. Keesokan harinya, Danny yang masih aktif bertugas sebagai tentara merasa kebingungan karena tidak bisa menghubungi kakaknya Joe. Danny kemudian memutuskan untuk menemui Joe di rumahnya. Sesampainya di rumah Joe, dia melihat saudaranya sedang sibuk melatih kudanya untuk balapan dan beberapa hewan peliharaannya. Di sini, Joe memberitahu Danny bahwa tadi malam Roy menelponnya. Tetapi dia mengabaikan panggilan itu karena masih kesal dengan perilaku Roy. Nampak Danny sedikit menyesali keputusan kakaknya yang tidak menjawab telepon Roy, mengatakan bahwa mungkin Roy sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuan mereka. Bagaimanapun, Roy tetap saudara kandung mereka yang harus diperlakukan dengan baik, meskipun dia selalu menyusahkan keluarga mereka. Setelah sebelumnya gagal menghubungi Joe, Roy kemudian langsung mendatangi rumah Joe dan kedatangannya disambut hangat oleh keponakan dan iparnya. Danny yang saat itu juga ada di sana, menghampiri Joe yang masih sibuk mengurus hewan peliharaannya. Danny memberitahu Joe bahwa Roy telah datang dan berharap mereka berdua berdamai sebagai satu keluarga. Tetapi Joe yang tahu betul sifatnya Roy tidak mau lagi berurusan dengannya karena dia hanya datang ketika terjerat dalam masalah. Mendengar pembicaraan kedua saudaranya,
Roy memutuskan untuk meninggalkan pertanian Joe. Namun sebelum itu, dia meminta kepada Danny untuk ikut bersamanya selama beberapa hari ke depan. Dengan senang hati, Danny menerima ajakan Roy, mengingat mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Sebelum mereka berdua pergi, Danny meminta Roy menjelaskan dengan tepat apa yang ingin mereka lakukan. Selama perjalanan, Roy menjelaskan bahwa dia adalah masalah besar, di mana dia ditugaskan bertanggung jawab untuk mengirimkan barang-barang yang sangat berharga, dan barang-barang tersebut adalah milik kelompok mafia besar. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bos mafia. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Roy membawa Danny ke arena pertarungan bawah tanah yang dijalankan oleh temannya. Mereka lalu menyaksikan pertarungan seru antara dua petarung papan atas, Berner Boy melawan seorang pria bertubuh besar bernama Big Duke. Pertandingan itu dimenangkan oleh Big Duke tanpa perlawanan berarti dari Berner Boy. Setelah Big Duke memenangkan pertarungan, Roy maju untuk menantangnya dan berhasil mengalahkan Big Duke dengan kuncian yang disebut Triangle Choke. Keesokan harinya, Roy dan Danny melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari itu, mereka akan menuju ke suatu tempat untuk mengambil persediaan berlian dan mengantarkannya ke suatu tempat yang telah ditentukan. Ketika mereka tiba di gudang penyimpanan berlian, mereka disambut oleh Paulie, tangan kanan Julian, yang ditugaskan untuk menjaga gudang tersebut. Paulie kemudian menjelaskan kepada Roy bahwa berlian-berlian itu telah dikemas dalam botol minuman untuk mengelabuhi polisi. Setelah perjalanan yang melelahkan, Roy dan Danny singgah di minimarket untuk beristirahat, sekaligus membeli makanan dan minuman untuk mengisi kembali energi mereka. Selang beberapa saat, sekelompok pria bertopeng dengan persenjataan lengkap tiba di minimarket dan melakukan perampokan. Si pemilik toko tewas di tempat akibat rentetan peluru yang ditembakkan oleh kelompok bertopeng. Roy maupun Danny tidak menyadari bahwa tujuan para perampok itu adalah untuk mencuri berlian yang mereka bawa. Merasa telah dijebak, Roy melawan balik dengan menembaki para perampok. Namun upaya itu sia-sia. Kendaraan yang mengangkut berlian telah dibawa kabur oleh para perampok. Tidak mau menyerah begitu saja, keduanya bergegas mengejar kelompok bertopeng menggunakan mobil si pemilik toko. Menyadari mereka telah dikejar, perampok ini lalu meluncurkan rentetan tembakan, sehingga memaksa Roy dan Danny menghentikan pengejaran mereka. Danny yang mulai merasa curiga, menanyakan apa yang sebenarnya mereka bawa. Tidak punya pilihan lain, Roy menjawab bahwa yang mereka bawa adalah ratusan berlian senilai 50 juta dolar, milik bos mafia yang terkenal kejam. Sore itu, Julian menerima pesan bahwa Roy dan berliannya belum juga tiba pada janji temu yang ditentukan. Julian mulai murka, mengira kalau Roy mempermainkannya dengan mencuri berlian tersebut. Sebuah fakta terungkap. Ternyata perampok yang mencuri berlian tersebut adalah anak buah Paulie. Paulie sengaja merampok berlian dari tangan Julian dengan menjebak Roy dan Danny sebagai pelakunya. Sementara itu, Roy dan Danny terpaksa berjalan kaki menuju kota karena mobil yang sebelumnya mereka bawa dari toko telah rusak. Roy lalu berkata bahwa dia harus cepatnya mendapatkan berlian itu kembali sebelum Julian marah dan membunuh istri serta anaknya Joe. Beralih ke Joe yang baru saja kembali dari berbelanja bahan makanan. Ketika memasuki rumah, anak maupun istrinya telah menghilang entah kemana, serta perabot rumah berantakan semua. Yang sebenarnya, anak maupun istrinya Joe telah diculik oleh Julian, karena sebelumnya Julian telah menjadikan mereka jaminan jika Roy tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Saat itu juga, Roy dan Danny baru saja tiba di suatu area. Di sana, mereka akhirnya berhasil menghubungi Joe yang masih syok lantaran istri dan putrinya tiba-tiba menghilang. Roy kemudian memberitahu Joe bahwa hilangnya istri dan putrinya adalah ulah dari Julian. Roy berjanji kalau dia akan menyelamatkan mereka secepat mungkin. Selanjutnya Roy menghubungi Julian, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Julian mengira kalau Roy telah mengkhianatinya. Julian mengancam akan membunuh ipar serta keponakannya
jika dia tidak mengembalikan berlian itu dalam waktu 48 jam. Mendengar percakapan itu, Denny begitu marah dan langsung meninggalkan Joe karena telah membohonginya yang tentunya akan membahayakan keluarga mereka. Namun pada akhirnya, Denny bisa menenangkan diri dan kembali ke Roy. Ia mulai berpikir untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dia bertekad akan membantu saudaranya membalaskan apa yang telah dilakukan para mafia itu. Tanpa mereka sadari, dua orang detektif polisi bernama Jensen dan Julian sedang mengawasi mereka dari atas bukit. Detektif polisi ini tengah menyelidiki bisnis ilegal yang dijalankan oleh Julian. Sementara itu, Joe tidak mau tinggal diam. Dia bertekad untuk mencari putri maupun istrinya dengan melengkapi persenjataan yang disimpannya di dalam bunker dan bergegas menuju lokasi yang telah dikirim oleh Roy dan Denny. Tiba di tempat adik-adiknya berada, Joe langsung menghajar Roy dengan luapan emosi yang sudah lama terpendam. Dari kejauhan, detektif Jensen dan Garcia terus mengawasi mereka, penasaran untuk melihat apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Di samping itu, Roy yang tidak bisa berkata banyak langsung menunjukkan foto istri dan anaknya Joe yang disandra oleh Julian. Tak ingin membuang waktu lagi, Roy pun membawa kedua kakaknya ke markas Julian untuk menyelamatkan istri dan anaknya Joe. Keesokan harinya mereka tiba di markas mafia besar yang dipimpin oleh Julian. Sebagai mantan prajurit yang memiliki taktik dan gerakan mematikan, Joe dengan cepat menghabisi sejumlah penjaga di sana. Setelah situasi dianggap aman, Joe dan Roy menyusup ke dalam markas untuk menyelamatkan para sandera. Sedangkan Denny bertugas sebagai penembak jitu untuk melindungi pergerakan kedua saudaranya. Pertarungan tidak hanya terjadi di luar markas saja, karena ternyata di dalam gedung itu juga terjadi keributan antara Paulie dan Julian. Paulie akhirnya mengaku bahwa dialah yang merampok berlian itu dari tangan Roy. Dia melakukannya karena kebenciannya terhadap Julian, yang mana bisnis berlian sebenarnya milik keluarga Paulie. Julian yang hanya anak angkat pamannya tidak layak memimpin bisnis tersebut. Di sela perdebatan mereka, keributan tiba-tiba terjadi di luar ruangan yang mengalihkan perhatian Paulie, sehingga Julian memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut pistolnya Paulie. Joe dan Julian akhirnya bertemu. Mereka saling berhadapan dan memutuskan berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Julian yang bertubuh lebih besar mampu dengan mudah menjatuhkan Joe. Untungnya, Roy datang menodongkan pistolnya ke Julian, tetapi Julian merebut pistolnya dan menghajar Roy habis-habisan. Di luar dugaan, Paulie yang tergeletak di lantai bangkit kembali dan menembakkan senjatanya berulang kali ke arah Joe maupun Julian. Paulie sangat yakin kalau keduanya telah mati akibat tembakannya. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Roy. Tanpa sepengetahuan Paulie, Joe sebenarnya masih hidup berkat rompi anti peluru yang ia kenakan. Setelah kehilangan kontak dengan dua saudaranya, Denny memutuskan masuk ke dalam markas. Begitu di dalam, ia senang melihat Joe baik-baik saja. Keduanya langsung bergegas mengejar Paulie yang telah membawa Roy pergi bersamanya. Denny kemudian menelpon rekannya di militer bernama Jimmy, meminta bantuannya untuk membawakan senjata yang dibutuhkan guna menumpas para mafia tersebut. Beralih ke Paulie yang telah mencapai tempat yang dijaga ketat oleh angkatan bersenjata, tempat anak dan istrinya Joe disandra. Paulie menyuruh Roy bertarung melawan petarung terbaiknya, dan taruhannya adalah putri dan istrinya Joe. Jika Roy berhasil menang melawan petarungnya, maka dia akan melepaskan para sandera. Tetapi jika Roy kalah, maka nyawa mereka tidak akan tertolong. Demi nyawa adik ipar dan keponakannya, Roy harus menghadapi petarung Paulie. Karena sudah kelelahan, Roy tidak bisa mengimbangi kekuatan lawannya. Berkali-kali ia dipukuli dan dibanting. Di waktu yang sama, Denny, Joe, dan Jimmy tiba di lokasi setelah sebelumnya berhasil melacak lokasi ponsel Roy. Dari kejauhan, sniper Jimmy dapat dengan mudah menghabisi dua penjaga Paulie dengan tembakan tepat mengenai kepala. Saat itu juga, Roy terus berjuang untuk menghadapi lawannya, dan berkat semua kekuatan yang ia kerahkan, dia akhirnya bisa pulih dan berhasil mengalahkan petarung andalan Paulie. Begitu pula dengan Joe, Denny, maupun sniper Jimmy yang berhasil menghabisi anak buah Paulie satu persatu.
Paulie yang mulai panik memerintahkan anak buahnya untuk mencari sniper tersebut. Hingga ketika Danny dan Joe bergerak maju, sniper Jimmy melindungi mereka berdua. Tanpa diduga, anak buah Paulie melihat sniper Jimmy dan menghabisinya. Hal itu membuat Danny terpukul dan merasa sedih akan kepergian sahabatnya. Di sisi lain, Roy berhasil membebaskan ipar serta keponakannya. Sementara Joe terus bergerak maju dan mencegat Paulie yang hendak melarikan diri. Joe lalu menghajar Paulie habis-habisan. Namun polisi mulai berdatangan tepat sebelum dia menghabisi Paulie. Tak lama kemudian, agen FBI datang untuk menangkap Paulie dan menyita semua bisnis yang dijalankannya. Detektif Jensen dan Garcia berterima kasih kepada mereka karena telah membantu FBI menangkap para kelompok mafia. Akhir cerita dari film Match of Diamonds memperlihatkan hubungan Joe dan Roy yang kembali membaik. Roy memutuskan berhenti sebagai petarung bebas dan akan membantu Joe mengurus peternakan milik keluarga mereka. Film Match of Diamonds ditutup ketika Joe, Danny, maupun Roy yang tengah melakukan balapan kuda.